Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardila. Di sini saya akan menjelaskan terkait arti dan manfaat laut serta pengukuran kedalaman laut. Yang pertama yaitu pengertian laut. Laut adalah sekumpulan air yang sangat luas di permukaan bumi, memisahkan atau menghubungkan benua atau pulau dengan benua atau pulau lainnya. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, laut adalah kumpulan air asin dengan jumlah banyak dan luas yang menggenangi daratan atas benua ataupun pulau-pulau. Berdasarkan letaknya, laut dibedakan menjadi laut pendalaman, laut tepi, laut tengah, dan samudra. Laut terbentuk 4,4 miliar tahun yang lalu. Laut pada awalnya bersifat sangat asam dengan air yang mendidih. Keasaman ini menyebabkan tingginya pelapukan yang terjadi yang menghasilkan garam-garaman yang menyebabkan air laut menjadi asin seperti saat ini. Air yang membentuk lautan berasal dari bumi yang mulai mendingin akibat berkurangnya aktivitas vulkanik, sehingga uap air di atmosfer mulai terkondensasi dan terbentuklah hujan. Nah, hujan inilah yang mengisi cekungan-cekungan di bumi sampai terbentuklah lautan. Laut dalam Al-Quran diistilahkan dengan kata al-bar, yang mana dalam lisanul Arab berarti banyak dan luasnya air. Pengertian laut dalam kamus Al-Quran informatif menurut para mufasir, ketika dua laut itu bertemu, Allah telah menjadikan keduanya tetap mengalir keluar masuk sebagai akibat dari berembusnya angin dari gelombang dan fenomena pasang surut. Allah menjadikan keduanya suatu pembatas yang memisahkan keduanya sehingga air laut yang satu tidak melampaui air laut yang lain. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi marjal bahraini hadza 'adzabun furatun wa hadza milhun ujaju wa ja'ala bainahuma barzan hijaran mahjura. Shadaqallahul azim. Artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Ayat ini menunjukkan sebuah nikmat Allah kepada hamba-hambanya, yaitu berupa tidak bercampurnya air asin yang merembes atau mengalir dari lautan ke batu-batuan di dekat pantai dengan air tawar yang merembes atau mengalir ke laut dari daratan. Keduanya hanya sekedar bertemu. Air tawar itu tergenang di atas air asin seakan-akan di antara keduanya ada pemisah yang menghalangi bertemunya satu dengan yang lainnya. Laut memiliki banyak manfaat. Apabila tidak ada laut, maka tidak dapat dibayangkan hal apa saja yang terjadi di bumi ini. Laut memiliki peranan penting dalam mengontrol iklim di bumi dengan memindahkan panas dari daerah ekuator menuju ke kutub. Berikut beberapa manfaat laut dalam kehidupan. Yang pertama yaitu sebagai sumber pangan. Lautan adalah tempat hidup hewan dan tumbuhan laut, seperti ikan dan rumput laut yang dikonsumsi. Para nelayan dapat meneruskan hidupnya dari lautan. Yang kedua yaitu sarana transportasi. Negara, provinsi hampir semuanya terpisah oleh lautan. Namun dengan lautan pula digunakan untuk menjangkau provinsi atau negara tersebut. Sarana transportasi berdampak besar pada kehidupan. Begitu banyak kapal yang beroperasi di laut untuk memudahkan manusia untuk pergi ke pulau yang lainnya. Yang ketiga sebagai tempat rekreasi. Pemandangan indah laut yang didominasi dengan warna biru dengan angin sepoi-sepoi menjadi solusi terbaik untuk menghilangkan penat dari aktivitas sehari-hari. Yang keempat, sarana olahraga. Salah satu jenis olahraga di laut ialah berselancar, yang mana memanfaatkan gelombang laut. Ombak yang besar menjadi daya tarik keindahan lautan sekaligus menjadi olahraga bagi mereka yang menyukai berselancar. Atau mungkin snorkeling, menikmati keindahan dalam laut. Yang kelima, sebagai alat pertahanan dan keamanan. Di Indonesia, sebagai negara kepulauan yang mengandalkan kawasan perairan laut untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara dari bangsa lain yang mendatangi negara kita dengan menggunakan kapal. Yang keenam, sebagai sarana pendidikan dan penelitian. Begitu banyak pertanyaan dan misteri alam yang ingin dipecahkan untuk membantu manusia dalam meningkatkan teknologi dalam memanfaatkan kekayaan alam dan laut. Yang ketujuh, sumber mineral dan pertambangan. Laut merupakan salah satu penghasil produk tambang seperti minyak dan mineral bumi lainnya. Yang kedelapan, sumber energi. Lautan memiliki ombak dan arus yang dahsyat, yang dapat memutar turbin pembangkit listrik. Di dalam Al-Quran, banyak menyebutkan dan menjelaskan tentang manfaat laut untuk dijadikan sumber daya alam yang dapat membantu kebutuhan sehari-hari. Dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 14,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariyyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral al-fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Maksud dari ayat tersebut ialah manfaat laut untuk kehidupan manusia, dari sumber makanan bahkan secara transportasi. Selain itu, dengan memanfaatkan potensi laut, manusia dapat keuntungan secara ekonomi. Luasnya lautan sepatutnya manusia memaksimalkan air laut sebagai sumber alternatif. Selanjutnya yaitu pengukuran kedalaman laut. Kedalaman laut pada zaman dahulu diukur dengan menggunakan tali, dengan kawat yang dibebani pemberat sampai mencapai dasar laut. Namun sekarang, pengukuran kedalaman laut dapat dilakukan dengan alat echo sounding, berdasarkan pada bunyi air. Sinyal bunyi akan dipancarkan oleh kapal pengukur dengan gelombang bunyi yang berjalan ke segala arah, dipantulkan dari dasar laut dan kembali ke kapal. Jangka waktu antara pemancaran bunyi dan kembalinya gema dari laut diukur dan direkam pada sebuah pias. Pengukuran kedalaman laut dapat ditulis dengan persamaan D sama dengan P dikali T per 2. Echo sounding juga dapat untuk menentukan tinggi dasar es dari bawah laut, serta juga dapat dipakai untuk mengukur jarak benda yang mengapung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.